Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang alhamdulillah ya, kondisi yang baik. Kali ini saya akan membagikan tentang materi dasar-dasar kefarmasian, khususnya tentang pulvis pulveris. Jadi menyambung yang pertemuan yang sebelumnya. Materi ini akan saya berikan ke kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Oke, langsung saja kita menuju slide berikut ini. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang beberapa macam pulvis ya. Ada pulvis aspersorius atau serbuk tabur, kemudian ada pulvis dendrivisius atau serbuk gigi, di mana biasanya menggunakan karmin yang harus dilakukan dengan menggunakan kloroform ataupun etanol dengan kadar 90%. Kemudian ada pulvis sternutatorius atau serbuk bersin, karena biasanya digunakan pada hidung, maka derajat kehalusannya serbuk halus sekali. Kemudian yang keempat adalah serbuk effervescent atau pulvis effervescent, di mana ketika pulvis effervescent ini dilarutkan dengan air, dia akan mengeluarkan suatu gas yang namanya gas CO2. Nah, fungsi gas CO2 itu apa? Adalah yang pertama bisa untuk mempercepat penyerapan di dalam lambung, kemudian bisa juga untuk sebagai carminativum atau untuk memiliki efek yang menyegarkan. Nah, kemudian biasanya untuk larutan effervescent atau serbuk effervescent ini tidak boleh memiliki endapan ya. Jadi ketika dilarutkan dalam air, maka semuanya harus terlarut sempurna, tidak boleh ada endapan. Nah, pulvis effervescent ini sebetulnya terbuat dari apa sih? Nah, terbentuknya adalah terdiri dari campuran asam dan basa. Nah, ketika campuran asam dan basa ini nanti dilarutkan ke dalam air, dia akan mengeluarkan gas CO2. Nah, untuk sisi asamnya bisa menggunakan asam sitrat maupun asam tartat. Kemudian untuk sisi basanya bisa menggunakan natrium bikarbonat. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam pulvis ataupun pulveris. Biasanya dalam pulvis atau pulveris itu menggunakan beberapa formula umum ya. Jadi kalau formula umumnya biasanya satu resep itu terdiri dari yang pertama harus ada bahan obatnya, obat yang berkhasiat atau zat berkhasiat utama, kemudian ada yang lain adalah sebagai bahan pembantu. Nah, untuk bahan obatnya bisa berupa bermacam-macam bentuknya, bisa padat misalnya serbuk, tablet dan seterusnya yang harus digerus terlebih dahulu. Kemudian bisa berupa semi padat misalnya nanti ada vaselin dan seterusnya, kemudian cair ya yang berupa minyak dan seterusnya. Kemudian bahan pembantu ya, bahan pembantu ini fungsinya adalah bisa juga untuk menambahkan bobot supaya nanti bobotnya lebih besar sehingga memudahkan untuk proses meminumnya. Kemudian bisa juga berfungsi untuk memperbaiki rasa ataupun juga untuk menambah warna ya, atau korrigen koloris ya. Bisa juga untuk menaikkan itu tadi baunya, yaitu memperbaiki menghilangkan bau, mungkin bisa jadi dengan penambahan misalnya oleum citrus dan seterusnya. Jadi prinsipnya kalau formula umumnya itu ada bahan obatnya, ada bahan pembantu. Itu formula umum untuk pulvis maupun pulveris. Oke. Untuk cara pembuatan sendiri pada pulvis maupun pulveris itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan yang pertama adalah dengan memperkecil ukuran partikel ya. Jadi kalau walaupun bentuknya misalnya ada bahan A bentuknya serbuk, kemudian bahan B bentuknya serbuk, walaupun sama-sama serbuk, bukan berarti begitu dicampur tanpa penggerusan langsung dibagi, tidak, tapi tetap harus ada proses penggerusan. Kenapa? Karena untuk memperkecil ukuran partikel. Jadi ketika partikel yang A, kemungkinan partikel A sama partikel B itu ukurannya berbeda, maka harus sama-sama diperkecil sehingga sama. Kenapa harus disamakan partikelnya? Supaya ketika partikel A kemudian bercampur dengan partikel B, itu kalau ukurannya sama, itu akan lebih mudah menyampur atau lebih mudah homogen.
dibandingkan dengan misalnya partikel A ukurannya misalnya lebih kecil, kemudian partikel B ukurannya lebih besar. Itu kemungkinan untuk homogen itu akan kecil sekali. Kemudian setelah dikecilkan ukuran partikelnya ataupun dengan proses penggerusan biasanya di dalam mortir maupun menggunakan ayakan dan sebagainya, kemudian bahan-bahan tadi dicampurkan, ya, bahan-bahan tadi dicampurkan, kemudian dengan cara penggerusan dan seterusnya atau pengadukan. Nah, setelah homogen atau setelah semua bahan merata, baru tahapan selanjutnya adalah dibagi, ya, membagi serbuk. Biasanya dibagi di atas kertas perkamen, itu kalau pulveris. Kemudian kalau pulvis mungkin dimasukkan langsung ke dalam kemasan. Kemudian setelah dibagi, kemudian baru dibungkus serbuk, ya. Kalau misalnya kertas perkamen tinggal dibungkus, kemudian masukkan ke dalam plastik klip. Kemudian kalau itu merupakan suatu resep, maka harus diberi etiket dan label. Tapi kalau misalnya pulvis, ya itu berarti nanti bungkusnya biasanya khusus, ya. Jadi tadi serbuknya dibagi, masukkan ke dalam wadah khusus, kemudian biasanya langsung ditutup. Itu kalau pulvis yang tidak terbagi. Oke. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini, kecilkan dulu ukurannya, kemudian baru dicampur, kemudian setelah campur homogen, kemudian baru dibagi, kemudian barulah dibungkus. Oke. Cara mencampur serbuk, ya. Jadi sini ada beberapa pedoman ketika kita mendapati suatu resep yang berupa pulvis maupun pulveris. Ini ada sekedar ini adalah berupa beberapa pertimbangan, ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Jadi tidak serta-merta serbuk, wah anggar serbuk ketemu serbuk, wah langsung dicampur. Nah, tidak. Ini ada ketentuannya. Yang pertama, apabila ada obat yang berbentuk kristal, ya, atau mungkin berbentuk bongkahan, nah itu biasanya digerus terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih kecil, ya, partikelnya menjadi lebih kecil. Contohnya seperti apa? Misalnya bentuknya kristal, misalnya camphor, ya. Camphor, kalau belum tahu camphor, misalnya seperti tablet ataupun misalnya seperti kaplet, ya. Jadi ketika kaplet maupun tablet itu mau dirubah bentuk menjadi pulveris, maka harus digerus terlebih dahulu. Yang berbentuk tablet gerus terlebih dahulu, kemudian disisihkan. Yang berbentuk kaplet gerus terlebih dahulu, kemudian disisihkan, ya. Jadi disendirikan dulu, semuanya dirubah dulu menjadi bentuk serbuk atau dikecilkan ukuran partikelnya. Kemudian yang kedua, apabila ada obat yang berkhasiat keras, dalam masuk golongan obat keras, antibiotik dan seterusnya, apabila jumlahnya sedikit, maka bisa dicampurkan dengan suatu bahan tambahan atau konstituen dalam mortir, ya. Kalau khasiatnya keras, kemudian jumlahnya sedikit, maka bisa diatasi dengan menambah suatu bahan tambahan. Contohnya misalnya laktosa, kemudian atau sakarum laktis, ataupun equal dan seterusnya. Nah, fungsinya untuk apa, ya? Kalau obat yang berkhasiat keras, apalagi jumlahnya sedikit, kalau dia tidak dicampur dengan bahan tambahan, dia akan mudah sekali masuk ke dalam pori-pori mortir. Jadi mortir itu di bagian dalamnya itu memiliki pori-pori. Kalau obat berkhasiat keras ini hanya jumlahnya sedikit, kemudian ada sebagian besar yang masuk ke dalam pori-pori mortir, maka dosisnya akan berkurang, jumlahnya akan berkurang. Kalau jumlah berkurang, maka dosisnya akan berkurang, ya. Nanti kalau dosisnya berkurang, nanti bisa berefek apa tidak, ya? Yang kemungkinan ya tidak berefek, ya, karena dosisnya saja sudah berkurang. Maka cara solusinya adalah dengan menambahkan konstituen atau bahan tambahan. Jadi mortir dilapisi dulu dengan laktosa. Jadi mortir kemudian dimasuki laktosa, kemudian digerus sampai pori-porinya tertutup, kemudian laktosanya dikeluarkan, kemudian baru yang berkhasiat tadi dimasukkan. Atau mungkin laktosanya tadi nggak usah dikeluarkan, jadi sebagai untuk bahan tambahan, kemudian zat berkhasiat dimasukkan, kemudian digerus bersama dengan laktosa, ya, kalau sama-sama bentuknya serbuk. Kemudian obat yang berlainan warna
diaduk bersamaan agar nampak serbuk yang sudah merata. Begini, jadi kalau untuk yang berlainan warna itu biasanya diletakkan di antara dua bahan yang tidak berwarna. Misalnya ada obat A berwarna putih, kemudian ada obat B berwarna merah, kemudian ada obat C berwarna putih. Berarti yang berwarna putih ada 2, yang berwarna merah ada 1. Oke, berarti yang berwarna merah itu diletakkan di antara dua bahan yang berwarna putih. Ya, jadi yang pertama kita masukkan dulu obat yang berwarna obat A yang berwarna putih, kemudian kita masukkan obat B yang berwarna merah, kemudian diaduk, digerus, kemudian baru ditambahkan obat C yang berwarna putih, kemudian digerus lagi sampai dilihat apakah sudah warnanya sudah tersebar merata atau tidak. Kalau sudah tersebar merata berarti kemungkinan besar sudah homogen, tetapi kalau belum merata, lah itu kemungkinan besar belum homogen. Nah, itu tadi obat yang berbeda warna diletakkan di antara dua bahan yang tidak berwarna atau warnanya yang sejenis. Ya, Pak, kalau misalnya ada kuning, hijau, kuning, nah berarti yang berbeda sendiri itu diletakkan di antara dua bahan yang berwarnanya itu sejenis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian obat yang jumlahnya sedikit biasanya dimasukkan terlebih dahulu. Obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu, tapi ini tidak dikecualikan untuk obat-obat yang berkhasiat keras tadi, ya. Nah, karena apa? Karena kalau berkhasiat keras, morternya belum dilapisi dengan laktosa atau bahan tambahan, maka nanti dosisnya akan berkurang, jumlahnya akan berkurang, ya. Jadi kenapa harus dimasukkan? Ya, kenapa jumlahnya sedikit harus dimasukkan terlebih dahulu? Lain tadi, kalau jumlahnya sedikit dimasukkan di terakhir, maka kemungkinan homogennya itu tidak akan tercapai. Tapi ketika jumlahnya sedikit dimasukkan pertama, nah itu kemungkinan homogennya lebih besar. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk yang berkhasiat keras. Obat yang volumenya lebih kecil dimasukkan lebih dulu, ini hampir sama ya, jumlah maupun volumenya lebih kecil biasanya dimasukkan terlebih dahulu. Oke, cara-cara memperkecil ukuran partikel. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperkecil ukuran yang partikel. Yang pertama adalah dengan metode triturasi atau trituration atau penggerusan. Contohnya biasanya dengan menggunakan mortir dan stamper. Ya, mortir dan stamper terbuat dari apa? Bisa menggunakan porselen. Biasanya menggunakan porselen. Kemudian yang kedua adalah levigasi atau penggilingan. Dengan menambahkan suatu cairan yang tidak mudah menguap dan tidak melarutkan bahan utama. Contohnya misalnya minyak mineral maupun gliserin. Kemudian yang ketiga adalah pulverisasi dengan adanya intervensi atau pertolongan bahan kedua yang mudah dipisahkan setelah proses penggerusan berakhir. Nah, bagaimana contoh syarat dan caranya? Nah, nanti. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pencampuran bahan. Ini tadi pengecilan ukuran partikel ada 3 ya. Triturasi dengan cara menggerus, kemudian levigasi dengan cara menggiling dengan menambahkan bahan cairan yang tidak mudah menguap dan tidak melarutkan. Kemudian yang ketiga adalah pulverisasi dengan metode intervensi dengan pertolongan bahan kedua yang nanti bisa dipisahkan setelah proses berakhir. Kemudian pencampuran bahan ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan metode spatulasi, ya, dimana dalam metode ini tidak boleh adanya tekanan. Apabila bahan jumlahnya kecil, ukuran partikel dan bijinya hampir sama, ya, bahan tidak berkhasiat keras, biasanya dengan menggunakan suatu spatula ataupun di atas kertas maupun papan pil, ya, spatula. Kemudian yang kedua adalah dengan metode triturasi, atau biasanya dengan menggunakan dilusi geometrik, ya, dengan penggerusan, ya. Jadi penggerusan secara geometri, searah, misalnya muternya searah kanan atau muternya searah kiri dan seterusnya.
Kemudian pengayakan ya, dengan menggunakan ayakan. Kemarin sudah kita bahas ayakan dengan derajat kehalusan 100 mes, 120 mes, 80, 40, 60 dan seterusnya. Kemudian dengan metode tumbling ya, biasanya dengan menggunakan tekanan minimum dan tidak terjadi pengecilan ukuran partikel yang berarti ya. Jadi pencampuran bahan ada 4. Spatula, dengan menggunakan spatula biasanya tidak berada tekanan, bahan jumlahnya kecil, ukuran partikel maupun bijinya hampir sama. Jadi antara partikel bahan A dengan partikel bahan B itu ukuran partikelnya hampir sama maupun bijinya. Kemudian yang kedua adalah dengan triturasi, yaitu menggerus dengan cara geometri searah, kanan-kanan, kiri-kiri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada pengayakan dengan menggunakan ayakan dengan derajat yang diinginkan berapa, misalnya 80, 100 dan seterusnya. Kemudian tumbling, yaitu dengan menggunakan penekanan yang minimum dan tidak terjadi pengecilan ukuran partikel yang berarti. Oke. Kemudian kita masuk ke cara pembagian serbuk. Ada beberapa cara pembagian serbuk. Yang pertama adalah dengan metode penimbangan ya, penimbangan dengan baik dengan penimbangan digital maupun dengan menggunakan neraca ya. Kalau penimbangan digital itu biasanya lebih akurat dan lebih cepat, tapi kalau penimbangan dengan menggunakan neraca biasanya agak rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama dan biasanya memerlukan juga keahlian. Cara penimbangannya biasanya kalau menggunakan penimbangan baik neraca maupun timbangan digital, kelebihannya adalah tepat dan akurat ya. Tapi kerugiannya apa? Yaitu kerugiannya lama karena kita harus menimbang satu per satu. Jadi setelah bahan digerus, masing-masing digerus, kemudian dicampur, digerus lagi sampai homogen, kemudian dibagi ke dalam kertas perkamen, misalnya kita bikinnya 10 gitu ya. Nah, dibagi dalam 10 kertas perkamen. Nah, dengan metode penimbangan ini maka bungkus yang pertama ditimbang berapa, kemudian bungkus yang kedua dan seterusnya sampai bungkus yang ke-10. Nah, kalau ada yang lebih lah itu ditambahkan ke dalam bungkus yang tadi jumlahnya kurang. Jadi harapannya nanti semuanya dosisnya sama. Misalnya kalau bungkus yang pertama sebanyak 1 gram misalnya, yang kedua ya juga harus ke 1 gram, yang ketiga 1 gram dan seterusnya ya. Memang itu nanti dosisnya itu jumlahnya akan tepat dan akurat. Jadi kalau yang bungkus pertama 1 gram, kemungkinan sampai bungkus yang ke-10 ya juga sama 1 gram. Tapi itu tadi kerugiannya apa? Ya lama dan memerlukan proses. Ya, jadi harus satu persatu ya. Itu baru 10 bungkus ya. Kalau misalnya pasiennya butuh 45 bungkus, butuh 60 bungkus untuk penyakit TB paru, nah itu nanti akan juga memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pengelompok blocking dan dividing atau dengan pengelompokan dan pembagian. Biasanya kurang teliti dan bentuknya biasanya berupa segi 4. Kemudian yang ketiga dengan visual, yaitu dibagi secara langsung dengan menggunakan kasat mata ya. Biasanya berupa kerucut langsung di atas kertas perkamen ya. Jadi misalnya kita bikin tadi untuk 10 bungkus itu langsung dibagi. Kalau ada yang kurang dilihat mana yang kurang, mana yang lebih. Nah itu tanpa ditimbang, itu namanya visual ya, hanya kasat mata. Oh kira-kira si bungkus pertama kok luwes sithik, lah ditambahi dengan yang lebih banyak, misalnya bungkus ke-9 misalnya, bungkus ke-9 kok lebih banyak, lah ditaruh yang ke-1 dan sebagainya secara kasat mata tanpa adanya proses penimbangan. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan alat pengukur, bisa menggunakan sendok maupun dengan gelas pengukur ya. Ini juga akurat tetapi juga kelemahannya lebih lama. Biasanya kalau yang selama ini yang berada di apotek maupun di rumah sakit itu biasanya menggunakan secara visual ya. Kalau kadar maksimumnya atau takaran maksimumnya itu kurang dari 80%, itu biasanya menggunakan visual dengan kasat mata, dibagi langsung tanpa adanya proses penimbangan. Tetapi kalau dosisnya kalau takaran maksimumnya itu di atas 80%, maka harus ditimbang 1/1
1. Kenapa? Karena kalau takaran maksimumnya 80%, artinya itu harus benar-benar teliti. Jadi perbedaan antara bungkus 1, kedua, dan seterusnya tidak boleh berbeda secara signifikan, ya. Kenapa? Karena berbeda sedikit saja, maka dosisnya akan juga berbeda. Karena kalau 80%, di atas 80% itu indeks terapinya sempit, ya. Jadi harus benar-benar ditimbang kalau di atas 80%. Tapi kalau di bawah 80% bisa menggunakan secara visual. Oke, membungkus serbuk. Nah, membungkus serbuk biasanya kita menggunakan, kalau di apotek maupun di lab itu biasanya menggunakan kertas perkamen. Selain itu juga bisa menggunakan kertas lilin, kertas perak, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Nanti kalau sesudah ada ketentuan dari pemerintah bahwa bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan pembatasan, mungkin kita akan mulai belajar tentang mencampur tadi, ya, menggerus, kemudian mencampur, kemudian membagi, kemudian akhirnya membungkus, ya. Itu kalau sudah ada surat edaran dari pemerintah. Tapi kalau misalnya masih daring, nah itu nanti mungkin bisa lihat-lihat lah caranya di YouTube maupun di internet, atau mungkin nanti saya buat tutorial cara mulai dari awal, dari menggerus dan seterusnya, bahkan mungkin juga menimbang, ya, sampai membungkus. Nah itu nanti akan saya bikinkan video tutorialnya. Kemudian yang selanjutnya ada wadah. Wis dibungkus, ya tadi wis digerus, kemudian dicampur, kemudian setelah itu dibagi, kemudian setelah itu dibungkus, ya. Terus dibungkus lah. Terus bagaimana lagi? Apakah bungkusan tadi kertas perkamen langsung diserahkan ke pasien? Ya tentu tidak. Tentu kita akan masukkan dulu ke dalam suatu wadah, ya. Supaya apa, ya, supaya menarik, kemudian ya supaya bagus saja. Kalau misalnya penampilan luarnya menarik, ya tentu saja pasien juga tertarik untuk meminumnya. Wadah, ya, wadah yang biasanya kita gunakan adalah tadi bisa dus serbuk, plastik klip, ya, atau mungkin pot, atau mungkin botol bermuat lebar. Syaratnya yang penting adalah terlindung dari pengaruh cahaya, udara, dan mencegah penguapan serbuk, serta mudah diambil dari wadahnya, ya. Biasanya kalau yang di apotek, ya, itu biasanya untuk yang serbuk terbagi pulveris itu biasanya wadahnya adalah plastik klip, ya. Jadi yang sudah dibungkus tadi kertas perkamen, kemudian jadikan satu, masukkan ke dalam plastik klip. Nah, ataupun mungkin kalau misalnya lebih bagus lagi dimasukkan ke dalam pot, misalnya pot salep, ya. Bisa saja, nggak masalah, ya. Yang penting ketika nanti akan meminumnya itu akan mudah diambil. Kemudian bisa juga untuk melindungi dari pengaruh cahaya, udara, maupun penguapan serbuk. Ya, itu. Oke, saya rasa materinya sampai sini dulu untuk materi yang ini, pembuatan serbuk yang bersifat khusus dan seterusnya, atau mungkin nanti juga ada pengenceran dan seterusnya, mungkin kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan keimanan, kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.